bukan topik yang asing ya buat kalian, tapi memang kalian sendiri pun sudah terbiasa dengan bahasa rekrutmen dan seleksi. Oke, jadi sebenarnya saya nggak akan terlalu susah menjelaskan karena kalian bisa membayangkan proses rekrutmen itu seperti apa. Nah, sebenarnya rekrutmen itu apa? Rekrutmen itu adalah proses pengumpulan calon pemegang jabatan. Jadi mengumpulkan mencari orang-orang kandidat yang memang sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh departemen atau direncanakan oleh perusahaan untuk menduduki suatu jabatan ataupun menempatkan seseorang pada sebuah pekerjaan. Nah, tujuannya yaitu mendapatkan calon karyawan sebanyak mungkin. Kenapa harus sebanyak mungkin? Karena memang kan kita harus ada nanti tahap seleksi yang akan membuat bahwa karyawan mana yang lebih cocok pada apa yang kita tentukan. Oke, sesuai dengan job deskripsinya. Metode rekrutmen pada dasarnya itu ada dua, yaitu internal recruitment dan external recruitment. Nah, internal recruitment itu seperti yang pertama adalah penempatan kerja, yang kedua adalah inventaris keahlian. Jadi internal recruitment ini adalah rekrutmen dari dalam. Selanjutnya adalah terdiri dari penempatan kerja, bisa jadi dari memang orang-orang, intinya adalah ini orang-orang dalam, penawaran pekerjaan kah, ataukah memang inventaris keahlian, atau karyawan yang direkomendasikan, atau karyawan yang memang karyawan lama ditempatkan di sebuah tempat yang baru, gitu ya. Jadi internal recruitment itu adalah proses pemilihan pengumpulan karyawan, memang bisa dari karyawan dalam yang ditempatkan atau pindah lokasi kerja kah, tapi dalam perusahaan yang sama, atau memang penawaran kerja dari orang dalam ke orang-orang tertentu yang tidak terbuka proses seleksinya, ataupun memang karyawan yang direkomendasikan atau istilahnya biasa seperti promosi. Nah, external recruitment itu adalah proses rekrutmen itu yang berasal dari luar, seperti informasi-informasi lowongan pekerjaan di koran atau di Loker ID, di LinkedIn, di Jobstreet, JobDB, segala macam. Ada lagi yang terakhir namanya campus recruitment. Nah, jadi campus recruitment ini adalah proses rekrutmen yang dimulai dari universitas, dan biasanya seperti kayak kalian pernah lihat job fair? Nah, job fair yang dilakukan di kampus itu banyak namanya adalah campus recruitment. Jadi mulai dari mahasiswa yang sudah berada dalam posisi tugas akhir, tinggal menunggu kelulusan ataupun wisuda, langsung direkrut, gitu ya. Nah, biasanya kampus recruitment ini ya kalau dibilang ya lebih murah gitu ya. Jadi orang nggak perlu menggunakan modal yang terlalu besar, membayar surat kabar atau segala macam. Kita bisa lakukan job fair di universitas, bisa dapat kandidat yang lebih banyak dalam waktu yang cepat. Nah, selanjutnya adalah outside recruitment. Outside recruitment ini contohnya adalah outsourcing. Jadi kita menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang akan melakukan rekrutmen sendiri sesuai dengan kualifikasi karyawan yang sudah kita tentukan. Oke, ini tadi seperti yang saya bilang, ada yang yang direkomendasikan, ada employee referral, ada employee agency. Ini seperti agen-agen pekerjaan seperti Jobstreet segala macam. Ada yang nama job fair. Job fair itu yang biasa diadakan di sebuah tempat, mereka buka stand, bagikan selebaran. Nah, setelah dapat banyak kandidat, biasanya kandidat yang sudah ada itu kan harus diseleksi. Kita tahu tujuan seleksi itu adalah untuk menentukan kandidat yang paling sesuai dengan kualifikasi karyawan. Oke, seleksi ini banyak. Ada yang namanya interview atau wawancara. Wawancara sendiri bisa banyak, wawancara HRD atau wawancara awal dan wawancara terakhir biasanya wawancara dengan pihak direksi, gitu ya, untuk penentuan gaji dan penerimaan segala macam. Selanjutnya bisa jadi seleksi itu seperti tes psikotes. Nah, itu juga termasuk seleksi. Jadi untuk menentukan kualifikasi karyawan, biasanya pelamar ataupun karyawan orang-orang yang sudah masuk itu akan diseleksi. Ada juga yang proses rekrutmen ya dimulai dengan proses seleksi, selanjutnya adalah proses interview. Jadi itu tergantung sama perusahaan, gitu ya. Nah,
proses rekrutmen, proses seleksi semuanya adalah diatur sama Departemen SDM. Makanya ketika kalau misalnya ada yang mau bekerja di bagian SDM, biasanya orang-orang yang mulai, misalnya perusahaan sedang membuka lowongan rekrutmen dan seleksi, biasanya HRD itu kan lebih sibuk gitu ya. Jadi bisa jadi memang ini tugasnya kan harus cepat gitu ya. Makanya SDM itu memiliki harus orang-orang yang memang terlatih untuk bisa membaca karakter orang. Oke. Nah, SDM inilah nanti akan mengumpulkan informasi terperinci tentang pelamar. Dia juga yang akan mengatur jadwal untuk interview. Dia juga yang mengatur jadwal antara pelamar dengan si pihak orang dalam, apakah itu manajer ataukah itu direksi, untuk melakukan wawancara. Oke. Nah, bagian SDM ada yang namanya manajer lini. Nah, manajer lini adalah atasannya SDM, itu dia akan mengidentifikasi strategi dan menganalisis jabatannya. Jadi manajer inilah yang akan menentukan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi karyawan. Jadi sebenarnya job deskripsi yang pernah saya bahas sebelumnya itu ditentukan oleh seorang manajer atau manajer lini gitu ya. Jadi manajer linilah yang akan menentukan apakah karyawan ini oke. Dialah yang menentukan menilai kinerja calon karyawan yang sesuai dengan kualifikasi. Selanjutnya adalah ada yang namanya assessment center. Oke, assessment center ini apa? Nah, assessment center ini adalah orang-orang yang setelah masuk, assessment center ini adalah bagian penilai. Oke, jadi setelah direkrut, diseleksi, mengikuti tes interview, mengikuti seleksi melalui psikotes, maka dinilai ataupun dievaluasi kapasitasnya. Jadi mereka akan menilai interview kalian, mereka akan menilai hasil psikotes kalian, menggambarkan kriteria kalian itu menggambarkan seperti apa, apakah sesuai dengan kualifikasi, karakternya seperti apa, karena memang ini harus diinformasikan ke pihak-pihak yang berkepentingan terhadap jabatan yang dibuka atau vacant yang dibuka itu. Nah, dalam proses pengumpulan informasi untuk rekrutmen serta seleksi itu sendiri, biasanya kalian bisa tahu pertama kali kita datang ke perusahaan, kita akan mengisi formulir lamaran, masukkan CV atau tes biodatanya, serta kalau misalnya kita punya referral atau referensi, nah kita bisa masukkan ke dalamnya. Itu adalah beberapa teknik dalam menggali informasi. Dan informasi ini makanya sebenarnya diharapkan adalah kalau misalnya kalian pernah ikut melamar pekerjaan, biasa di bagian paling bawah itu akan ditulis saya dengan sadar dan sebenar-benarnya menyampaikan informasi tersebut, atau informasi yang tertulis di atas adalah informasi yang sebenar-benarnya dan saya siap diberikan sanksi jika memberikan informasi yang tidak benar. Itu salah satu cara yang digunakan untuk menggali informasi, dan diharapkan memang dengan proses penandatanganan itu, setelah kita baca, kita isi, kita tanda tangan, SDM atau HRD akan menganggap informasi yang kita berikan adalah informasi yang benar. Karena memang pada dasarnya seperti yang saya bilang tadi, seleksi ini kan tahap yang paling penting. HRD nggak punya pegangan untuk menilai kita ini adalah orang yang tepat atau tidak, orang yang jujur atau tidak. Karena memang itu kan semua bisa kalau bahasanya bisa dikelabui ya. Jadi mau nggak mau ya, formulir inilah yang menjadi dasar bagi HRD bahwa informasi kita mengenai diri kita, gambaran kita ini siapa, itu dianggap sesuai dengan apa yang memang tertera pada kita. Nah, tahapan seleksi ini nggak pakem ya. Jadi memang ada perusahaan yang seleksi lamaran itu dimulai dengan seleksi dulu, terus ini maksudnya seleksi awal adalah administrasinya, CV segala macam. Yang kedua adalah wawancara. Dan ini nggak semua perusahaan sama. Nggak harus wawancara dulu baru ujian psikotes, nggak. Bahkan ada yang memang saya pernah masukin juga pertama kali dia itu setelah seleksi langsung psikotes.
Setelah lulus psikotes baru masuk ke wawancara. Ada juga yang pernah saya masukin dari seleksi atau tes CV segala macam, saya cek CV segala macam. Ada yang wawancara dulu. Setelah wawancara dengan HRD oke, baru dilanjutkan psikotes. Nah, perbedaan kedua ini sebenarnya itu tergantung sama perusahaan. Oke, kalau misalnya merasa dari wawancara dulu akan ketahuan karakter orang tersebut, karena kan memang psikotes kan butuh modal ya, uang, terus itu butuh waktu, HRD harus melakukan penilaian, waktu pekerjaannya harus terbuang untuk menunggu orang mengisi tes. Makanya HRD sebisa mungkin melakukan wawancara terlebih dahulu. Ketika HRD ini bisa berbicara dengan si calon karyawan, dia akan tahu karakternya seperti apa, baru dia akan lanjutkan untuk dites. Karena kan tes ini membutuhkan waktu dan menyita waktu si HRD. Ada juga yang memang setelah seleksi tes dulu. Nah, ini misalnya memang HRD-nya ya ingin orang-orang yang memang lebih kompeten gitu ya. Jadi kalau misalnya ada HRD yang akan menganggap ketika psikotesnya bagus, otomatis orang ini akan kompeten, sehingga HRD hanya perlu menggali tentang data dirinya saja melalui proses wawancara. Nah, itu tergantung ya. Jadi nggak semua perusahaan akan seperti ini. Setelah psikotes ataupun wawancara, lalu selanjutnya adalah penilaian akhir. Setelah penilaian akhir, baru akan ada yang namanya wawancara. Wawancara ini bisa jadi wawancara untuk gaji segala macam, bicara dengan pihak-pihak petinggi perusahaan. Lanjut adalah yang terakhir, penerimaan karyawan. Oke, jadi bisa dibilang urutannya adalah rekrutmen dulu, terus itu interview awal, terus itu review resume segala macam, cek background, ijazah segala macam, lalu interview kembali, lalu misalnya ada tes psikotes, terus itu tahap pemilihan, langsung ada tes lagi, baru penerimaan karyawan. Dan ini tidak semua perusahaan sama, tergantung sama perusahaannya. Oke. Yang saya katakan bahwa proses rekrutmen, proses seleksi itu semuanya dipegang atau ada dalam kendali oleh si HRD, gitu ya. Jadi HRD ini adalah orang-orang yang memang harus setidaknya memang punya dasar. Kenapa orang perlu belajar psikologi industri? Jadi mereka akan membaca karakter orang ini. HRD itu wajib tahu kualifikasi yang dibuka, wajib tahu. Misalnya yang dibuka adalah operator bagian mesin ini. HRD harus tahu mesin itu seperti apa gambarannya, kualifikasi seperti apa yang dibutuhkan. Terus itu orang-orang yang seperti apa yang dianggap harusnya bekerja di tempat seperti itu. HRD harus tahu. Jadi ketika kita wawancara dengan HRD, ketika manajer lini itu membuat persyaratan, membuat job deskripsi segala macam, maka orang-orang yang memang mengajukan diri itu yang begitu banyak, untuk mempermudahnya yaitu mereka orang-orang yang memang harus sesuai dulu dengan job deskripsi yang ditentukan di awal. Oke, kita masuk ke proses wawancara. Wawancara sama seperti wawancara lainnya. Mungkin minggu depan saya ingin kalian untuk membuat CV ya, membuat CV. Terus itu kalau di semester lalu saya bikin ini seperti, jadi kayak apa namanya, saya ketemukan dua orang, yang satu sebagai HRD, yang satu sebagai pelamar. Nah, mereka melakukan wawancara. Cuman kan karena memang kita online, saya nggak bisa melakukan itu. Jadi kemungkinan saya akan minta untuk di pertemuan minggu depan, saya akan minta kalian untuk membuat CV, gitu ya. Membuat CV dan saya akan memberikan daftar-daftar pertanyaan. Ya, anggaplah ya kita melakukan wawancara. Jadi saya akan memberikan pertanyaan, kalian jawab, terus itu dikerjakan. Jadi seketika itu juga ya anggaplah kita melakukan wawancara. Pihak yang pertama disebut pewawancara, yaitu itulah si HRD-nya, si pihak perusahaan. Oke, narasumber atau orang yang sedang diwawancara itu disebut pihak kedua. Nah, wawancara ini biasanya oleh HRD, kalau untuk wawancara tahap awal, biasanya mereka akan lebih banyak bertanya tentang pribadi kalian. Bukan langsung fokus ke kompetensi kalian. Palingnya bertanya kalian sekolahnya di mana, kuliahnya di mana, jurusannya apa, punya pengalaman kerja seperti apa.
Jadi itu wawancara yang pertama ya biasanya lebih gampang, lebih sederhana. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika kalian melakukan proses wawancara. Mungkin kalian memang masih semester 4, tetapi setidaknya kalian bisa dapat informasi ini di awal. Karena memang saya sudah melakukan wawancara beberapa kali, ya setidaknya yang saya masukkan ini adalah setidaknya kalian lakukan ini. Yang pertama adalah penampilan. Oke, waktu datang berwawancara, utamakan penampilan yang sopan. Penampilan yang terlihat kalian ini profesional, yang enak dilihat, yang rapih, dan tidak asal-asalan. Oke, yang kedua, hal yang harus kalian buang adalah sikap angkuh. Sikap angkuh yang seperti apa? Sikap angkuh yang membuat kalian membayangkan kalian seperti, saya layak untuk kerja di sini. Itu nggak bisa. Oke, dan HRD, yakinlah HRD bisa membaca itu. Ketika kalian memiliki sikap saya layak untuk ditempatkan di sini, itu HRD bisa baca, gitu ya. Dan ada lagi selanjutnya adalah ogah-ogahan. Jadi kayak misalnya kalian tahu karena kalian layak kerja di sini, kalian pinter segala macem, sehingga ya santai, kayak ibarat kata kayak gampang lah gitu ya. Jadi kayak ogah-ogahan. Itu yang akan membuat seseorang bisa jatuh dalam proses wawancara. Oke. Yang keempat adalah gugup. Nah, gugup ini biasanya sebagai pewawancara awal atau misalnya mahasiswa yang baru lulus melakukan interview pertama kali, biasanya HRD akan memaklumi. Tetapi kalau bisa dicegah gitu ya. Biasanya HRD akan tanya, santai aja, tenang aja gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita kasih tahu ini adalah interview pertama kita. Terus selanjutnya adalah pada tahap wawancara, jangan pernah langsung menanyakan kompensasi, jangan pernah langsung menanyakan gaji. Ketika memang itu belum waktunya, jangan dipertanyakan terlebih dahulu. Ketika kalian memang sudah selesai seleksi, sudah jelas kalian akan diterima, ada proses wawancara, nah di situ kalian boleh menanyakan kompensasi. Terus adalah satu lagi, HRD biasanya akan sering bertanya, kalian punya masalah nggak di tempat kerja sebelumnya? Atau kalau untuk orang yang baru bekerja, kalian punya masalah nggak? Masalah apa yang sering kalian hadapi ketika ada di organisasi mahasiswa atau di kampus, oke? Ingatlah, jangan pernah mencari-cari alasan atas setiap kesalahan, atas setiap kegagalan, atas setiap kegagalan yang kalian lakukan atau kalian alami di masa lalu. Jangan pernah menyalahkan orang lain, karena itu akan dianggap kalian tidak bisa bekerja sama. Kalian akan bisa menjatuhkan orang lain hanya untuk kepentingan diri sendiri. Selanjutnya adalah sebaiknya sopan, gitu ya. Lalu jangan pernah, tadi seperti yang saya katakan, jangan pernah menyalahkan orang lain siapapun itu, gitu ya. Selanjutnya adalah fokuslah dalam menjawab pertanyaan. Jadi ketika kalian gugup biasanya orang tidak akan fokus, tetapi saya harapkan waktu melakukan wawancara fokuslah. Oke. Lalu biasanya terakhir itu HRD akan bertanya apakah ada pertanyaan. Nah ini kalian boleh rangkai. Kalau memang kalian merasa ada yang perlu dipertanyakan, silahkan ditanyakan, tetapi jangan pernah menanyakan ini perusahaannya seperti apa ya, jangan pernah. Oke. Dan yang terakhir adalah ketika melakukan wawancara, persiapkan seperti informasi tentang perusahaan, kemungkinan pertanyaannya seperti apa, tentang diri kamu seperti apa, itu persiapkan, gitu ya. Jadi intinya ketika melakukan wawancara semuanya harus dipersiapkan. Penampilan diri dipersiapkan, sikap dipersiapkan, pertanyaan yang kemungkinan ditanyakan dipersiapkan, apalagi informasi tentang perusahaan itu wajib dipersiapkan. Jadi kalian akan terlihat sebelum saya datang, saya memang sudah menguasai tempat di mana saya akan mengajukan lamaran kerja. Ini ada beberapa caranya, sama seperti ya kalau kalian ujian, muncul lebih awal lah ya, tiba lebih awal, jangan terlambat, sapalah setiap orang yang di tempat kerja itu dengan ramah, isilah formulir dengan lengkap. Nah, persiapkan surat lamaran dan CV-nya. Jangan pernah, ya itu apalagi itu hal yang paling penting ya,
jangan pernah tertinggal. Terus itu ketika ketemu dengan si HRD, jangan duduk kalau memang dia belum mempersilahkan duduk. Oke. Nah, ada ujian dan psikotes, nanti ini akan saya lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Ini adalah, ini tentang seleksi juga ya. Saya lanjutkan bentar ya. Salah satu proses seleksi yang berikutnya adalah psikotes ataupun ujian. Nah, ujian psikotes ini gampang. Ya, kalau misalnya sudah pernah melakukannya ya gampang ya. Psikotes ini adalah kalian menjawab beberapa pertanyaan. Biasanya ada yang psikotesnya bentuknya pertanyaan tentang pribadi, kepribadian kalian untuk membaca karakter kalian seperti apa, kepemimpinan kalian seperti apa, kerjasama kalian dengan tim seperti apa, ketelitian kalian seperti apa. Itu semuanya kepribadian. Oke, yang kedua adalah ada psikotes yang membaca tentang intelijensi. Oke, jadi biasanya ada tes matematikanya, ada tes verbalnya. Ini kalian bisa baca, kalian bahkan bisa beli bukunya lah untuk latihan-latihan tes psikotes seperti apa. Saran saya, tes psikotes itu bisa dilakukan dari sekarang. Jadi kalian latihan. Ada juga tes psikotes kayak tes koran segala macem. Nah, itu juga adalah salah satu menguji intelijensi kecepatan kalian, keuletan kalian bekerja, apakah orang ini tangguh atau ketika dalam masalah ditekan dalam kondisi stres, apakah orang ini bisa fokus atau enggak gitu ya. Jadi tujuannya psikotes adalah untuk melihat kepribadian seseorang, untuk melihat kompetensi seseorang, dan untuk melihat intelijensi seseorang. Nah, penempatan karyawan ini akan saya bahas di minggu depan. Oke, penempatan karyawan akan saya bahas di minggu depan sekaligus dengan penempatan karyawan akan saya bahas minggu depan. Jadi untuk pertemuan kali ini saya minta kalian membuat CV. Buatlah CV sebaik mungkin. Jadi CV ini nanti kan saya akan komen sedikit, kalian bisa pakai untuk setelah kalian lulus, gitu ya. Jadi tugas kali ini adalah kalian membuat CV, kirimlah dalam bentuk PDF, masukkan ke dalam e-learning. Kalian mau kumpulkan besok, itu juga silahkan. Kalian mau kumpulkan malam ini juga silahkan. Oke, sampai ketemu di pertemuan yang keempat. Kalau ada pertanyaan bisa WhatsApp ke saya ya.